Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok F akan mempresentasikan materi tentang Indirect and Mutual Holdings. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Nabila Fitri Alia dengan NPM akhir 129, beserta rekan saya Galantri Amanda NPM akhir 159, Zahir Sakov NPM akhir 225, Erlita Nur NPM akhir 245, dan Anindya Widya dengan NPM akhir 250. Perkenalkan, saya Lita Nur Agustin dengan NPM Akhir 245. Nah, di slide pertama ini saya akan membahas mengenai indirect holding atau kepemilikan tidak langsung. Indirect holding ini terjadi ketika perusahaan induk tidak langsung memiliki saham suatu perusahaan, tetapi melalui anak perusahaan yang dimilikinya terlebih dahulu. Jadi pengendalian ini dilakukan secara bertingkat. Nah, contohnya parent memiliki 80% saham Sun, lalu Sun memiliki 70% saham Toy. Artinya parent juga ikut memiliki kepemilikan tidak langsung pada Toy sebesar 56% yang didapatkan dari 80% dikali 70%. Nah, walaupun parent ini tidak membeli saham Toy secara langsung, tetapi parent tetap dapat mengendalikan Toy melalui Sun. Karena itu laporan keuangan TOY itu tetap perlu dikonsolidasikan. Apa sih tujuan konsolidasi di sini? Nah, tujuannya itu untuk menghitung laba grup secara keseluruhan dan menentukan bagian laba yang menjadi hak perusahaan induk serta hak kepentingan non-pengendali. Metode yang digunakan itu biasanya adalah metode ekuitas dan metode konsolidasi. Semakin kompleks struktur perusahaan, semakin penting proses alokasi laba dan eliminasi akun antar perusahaan. Next. Nah, selanjutnya pada slide kedua ini, saya akan bahas mengenai mutual holdings atau kepemimpinan timbal balik. Mutual holdings ini terjadi ketika perusahaan-perusahaan dalam suatu grup itu saling memiliki saham satu sama lain. Misalnya, parent memiliki 80% saham subsidiary, lalu subsidiary juga memiliki 10% saham parent. Kondisi ini membuat proses konsolidasi itu menjadi lebih rumit karena saham yang dimiliki di dalam grup dianggap tidak beredar dari sudut pandang laporan konsolidasi. Akibatnya, perusahaan ini harus melakukan eliminasi terhadap investasi laba timbal balik agar tidak terjadi perhitungan ganda. Ada dua pendekatan utama yang digunakan, yaitu treasury stock approach dan conventional approach. Treasury stock approach itu menganggap saham induk yang dimiliki anak perusahaan itu sebagai treasury stock. Sedangkan conventional approach itu menganggap saham tersebut seolah-olah ditarik kembali atau constructively retired. Jadi inti dari mutual holdings ini itu adalah adanya kepemilikan silang antar perusahaan yang membuat proses konsolidasi itu memerlukan penyesuaian dan perhitungan yang lebih detail. Next. Baik, lalu yang selanjutnya entry E untuk mencatat NCI dalam pendapatan dan dividen Toy dan juga Sun, yaitu jurnalnya NCI share 15.600 di debit, NCI share Toy 12.000 di debit, pada dividen 12.000 di kredit, NCI interest Sun 9.600 di kredit, NCI interest Toy 6.000 di kredit. Lalu kita masukkan ke consolidation work paper. Jadi jurnal-jurnal tadi dimasukkan ke dalam akun-akun yang ada di consolidation work paper sesuai dengan debit dan juga kreditnya, lalu dilakukan eliminasi. Lalu yang selanjutnya, indirect holding connecting affiliated structure. Jadi PT itu memiliki 70% saham di SEL dan 60% saham di TAI. Selain itu, SEL itu memiliki 20% saham di TAI. Untuk ini ada bagannya, lalu ada balance untuk setiap akhir periode. Untuk PET investment in SEL 70% tadi balance-nya yaitu 183.400 pada 1 Januari 2017. Lalu untuk balance 31 Desember 2017 itu PET investment in Thai yang 60% tadi balance-nya 115.200. Lalu untuk SEL investment in Thai yang 20% tadi balance-nya itu 18.400. Jadi pada selama 2018 PET SEL dan Thai itu memiliki pendapatan dari operasi mereka masing-masing itu sebesar 70.000, 35.000, dan 20.000. Serta mereka itu mengumumkan dividen masing-masing 40.000, 20.000, dan 10.000.
Lalu ada pendapatan terpisah PET 70.000 termasuk unrealized gain 10.000 dari penjualan land kepada SAL selama 2018. Nah, pendapatan terpisah SAL sebesar 35.000 tadi itu termasuk dengan unrealized gain sebesar 5.000 atas inventory yang dijual kepada PET seharga 15.000 selama 2018 yang masih tersisa dalam persediaan PET pada 31 Desember 2018. Berikut untuk menghitung NCI share-nya, yaitu untuk kolomnya PET, yaitu separated earning-nya 70.000 dikurangi dengan unrealized profit-nya yang 10.000 atas land tadi, sama dengan maka separated realized earning-nya itu 60.000. Sedangkan untuk sell yaitu 35.000 dikurangi 5.000 unrealized profit atas inventory 30.000, sedangkan TAI hanya 20.000 karena dia tidak memiliki unrealized profit. Lalu kita alokasikan TAI income. TAI itu mengalokasikan yang pertama 20% ke SAL, jadi 20.000 tadi dikalikan 20% kepemilikannya SAL, maka 4.000 itu ditambahkan. Lalu dialokasikan lagi 60% ke PET, karena PET itu memiliki 60% TAI, jadi 20.000 dikalikan 60%. Lalu PET itu juga mendapat alokasi dari SAL yaitu sebesar 70%. Jadi SAL itu mengalokasikan realized earning-nya 30.000 ditambah dengan 4.000 yang dari TAI tadi, maka hasilnya 70% dari 30 ditambah 4.000 sama dengan itu 23.800. Jadi PET net income dan controlling interest-nya yaitu 95.800, sedangkan untuk NCI share-nya SAL sebesar 10.200, TAI sebesar 4.000. Lalu ada equity method of accounting for connecting affiliate. Jadi sebelum mengalokasikan pendapatan terpisah dari SAL dan TAI ke PET, kita tuh harus menghilangkan setiap unrealized gain termasuk pendapatan. Jadi alokasi ini tuh harus mendahului alokasi pendapatan SAL ke PET, karena pendapatan SAL itu mencakup pendapatan investasi sebesar 44.000 yang dari TAI tadi. Jadi 20%-nya tadi. Jadi dalam mencatat investasinya di TAI untuk 2018, SAL itu membuat entry yaitu yang pertama, cash 2.000 di debit pada investment in TAI 2.000 di kredit didapatkan dari 10.000 dikalikan 20% dividennya tadi. Lalu untuk mencatat income from TAI, jurnalnya investment in TAI 4.000 di debit, lalu kreditnya income from TAI sebesar 4.000 tadi. Lalu net income SAL itu sebesar 39.000 termasuk unrealized gain 5.000 dieliminasi saat mengalokasikan realized gain SAL itu kepada PET dan juga NCI-nya SAL. Jadi PET itu membuat entry untuk mencatat investasinya selama tahun 2018. Yang pertama untuk mencatat investment in TAI, jurnalnya adalah cash 6.000 di debit pada investment in TAI 6.000 di kredit didapatkan dari 10.000 dividennya tadi dikalikan dengan kepemilikannya di TAI yaitu 60%. Lalu yang selanjutnya investment in TAI 12.000 di debit pada income from TAI 12.000 di kredit untuk mencatat income yang dari TAI yang sebesar 20.000 dikalikan 60% tadi. Lalu untuk investment in SAL, jurnalnya itu yang pertama cash 14.000 di debit pada investment in SAL 14.000 di kredit. Ini kan didapatkan dari dividen receive from SAL 20.000 tadi dikalikan 70% kepemilikannya. Lalu investment in SAL 13.800 di debit pada income from SAL 13.800 di kredit. Ini tuh didapatkan angka 13.800 ini tuh dari 70% SAL reported income yang 39.000 tadi dikalikan dengan 70% kepemilikannya PET di SAL, maka hasilnya 27.300. Lalu dikurangi dengan 70% SAL unrealized inventory yang sebesar 5.000 tadi, dikurangi lagi dengan 100% unrealized gain dari land tadi, maka hasilnya 13.800. Lalu untuk PET investment akun at 31 Desember 2018, itu investment in SAL 70%, balance-nya adalah 183.200, sedangkan investment in TAI yang 60% itu balance-nya adalah 121.200. Lalu kita akan membuat jurnal dan jurnal eliminasi, yaitu yang pertama untuk mengeliminasi reciprocal sales dan juga cost of sales-nya. Ini adalah sales 15.000 di debit pada cost of sale 15.000 di kredit. Lalu yang kedua jurnal eliminasi unrealized intercompany profit, yaitu cost of sale 5.000 di debit pada inventory 5.000 di kredit. Lalu yang ketiga, untuk eliminasi unrealized profit intercompany offline. Jadi, gain online sebesar 10.000 di debit pada plan aset 10.000 di kredit. Lalu yang jurnal keempat, untuk eliminasi income from TAI dan dividend from TAI, jurnal yaitu income from TAI 16.000 di debit, pada dividen 8.000 di kredit, investment in TAI 60%-nya tadi, 6.000 di kredit, lalu investment in TAI yang 20% itu 2.000 di kredit. Lalu jurnal selanjutnya
untuk mengeliminasi reciprocal investment and equity. Jurnalnya yaitu return earning 80.000 di debit, goodwill 12.000, lalu capital stocknya 100.000 di debit pada investment intai 60%, 115.200, 20%, 38.400, lalu sisanya adalah 38.400 untuk akun NCI. Lalu jurnal selanjutnya, jurnal ke-6 untuk memasukkan NCI share, yaitu jurnalnya NCI share sebesar 4.000 di debit pada dividen 2.000 di kredit, sisanya NCI 2.000 di kredit. Lalu yang selanjutnya untuk eliminasi income from sale dan juga dividen from sale. Jadi jurnalnya income from sale 13.800, investment in sale 200 di debit pada dividen sebesar 14.000 di kredit. Lalu yang jurnal selanjutnya untuk eliminasi reciprocal investment dan juga equity in sale. Jurnalnya yaitu return earning milik SAL 1 Januari 2018 itu 50.000 di debit, goodwillnya 12.000 di debit, lalu capital stocknya 200.000 di debit pada investment in SAL 183.400 di kredit, sisanya adalah NCI sebesar 78.600 di kredit. Lalu jurnal yang terakhir untuk memasukkan NCI share, yaitu jurnalnya NCI share SAL sebesar 10.200 di debit, pada dividen 6.000 di kredit, lalu sisanya adalah NCI 4.200 di kredit. Lalu kita memasukkan angka-angka yang ada di jurnal tadi, jurnal A sampai dengan jurnal I tadi ke dalam work paper sesuai dengan debit kreditnya, lalu dilakukan eliminasi untuk menghitung saldo akhirnya. Lalu yang selanjutnya ada NCI untuk 31 Desember 2018. Jadi NCI 2018 untuk NCI insal yang 30% tadi yaitu didapatkan dari sal capital stock ditambah return earningnya menjadi 269.000 ditambahkan 12.000 goodwillnya, lalu dikalikan dengan 30% NCI dikurangi dengan unrealized profitnya yang 5.000 dikalikan milik NCI 30%, maka hasilnya balance-nya yaitu 82.800. Sedangkan untuk NCI type 20% itu didapatkan dari capital stock ditambah return earning ditambah dengan goodwill dikalikan 20% NCI-nya tadi, maka hasilnya adalah 40.400 untuk NCI 31 Desember 2018. Jadi total NCI-nya yaitu sebesar 82.800 ditambahkan dengan 40.400, maka hasilnya untuk total NCI keseluruhan pada 31 Desember 2018 itu adalah 123.200. Jadi untuk slide kali ini kita akan membahas mengenai mutual holdings, yang mana kita ketahui mutual holdings itu adalah kondisi ketika perusahaan induk dan anak perusahaan itu saling memiliki saham satu sama lain. Kondisi ini itu cukup penting dalam akuntansi konsolidasi karena dapat memengaruhi perhitungan ekuitas dan kepemilikan saham dalam grup perusahaan. Dalam contoh soal ini, Palm Corporation itu membeli 90% saham Sun Corporation sebesar $540.000 pada 1 Januari 2016. Karena kepemilikannya lebih dari 50%, maka PAM menjadi perusahaan induk dan Sun menjadi anak perusahaan. Namun setelah itu, Sun juga memiliki 10% saham PAM sebesar $140.000. Jadi di sini terjadi kepemilikan silang saham antara induk dan anak perusahaan. Nah, kondisi inilah yang disebut mutual holdings. Masalahnya, saham PAM yang dimiliki Sun sebenarnya masih berada di dalam grup perusahaan sendiri. Kalau saham itu tetap dianggap saham beredar dalam laporan konsolidasi, maka akan terjadi perhitungan ganda terhadap ekuitas perusahaan. Oleh karena itu, saham tersebut harus diperlakukan secara khusus saat proses konsolidasi dilakukan. Dari kasus ini, nantinya muncul dua pendekatan akuntansi yang digunakan, yaitu treasury stock approach dan conventional approach. Pada slide ini, kita membahas treasury stock approach, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi mutual holdings. Dalam metode ini, saham induk yang dimiliki anak perusahaan dianggap sebagai treasury stock atau saham treasury. Artinya, saham PAM yang dibeli oleh Sun dianggap seperti saham yang dibeli kembali oleh grup perusahaan sendiri. Karena itu, saham tersebut nantinya akan menjadi pengurang ekuitas dalam laporan konsolidasi. Selanjutnya, kita lihat perhitungannya pada tahun 2016, Sun itu memiliki penjualan sebesar $160.000 dan beban sebesar $100.000 sehingga laba bersih Sun adalah $60.000. Karena PAM memiliki 90% saham Sun, maka PAM berhak atas 90% laba tersebut, yaitu sebesar $54.000.
Nilai ini dicatat oleh PAM sebagai investment income. Tetapi saat konsolidasi dilakukan, akun investment income ini harus dieliminasi agar laba tidak dihitung dua kali. Selain itu, akun investasi PAM di SUN dan ekuitas SUN juga harus dihapus dalam jurnal eliminasi. Kemudian, investasi SUN pada saham PAM direklasifikasi menjadi treasury stock. Di sisi lain, hak pemegang saham non-pengendali atau non-controlling interest sebesar 10% juga tetap diakui dalam laporan konsolidasi karena masih ada sebagian saham SUN yang dimiliki pihak luar. Setelah seluruh eliminasi dilakukan pada tahun 2016, diperoleh sales konsolidasi sebesar $400.000 dan retained earnings sebesar $554.000. Selain itu muncul treasury stock sebesar $140.000. Treasury stock ini muncul karena SUN memiliki 10% saham PAM. Kemudian pada tahun 2017, kedua perusahaan memperoleh laba dan membagikan dividen. Karena SUN memiliki saham PAM, maka SUN ini menerima dividen dari PAM sebesar $6.000. Namun dividen ini merupakan transaksi internal dalam grup, sehingga harus dieliminasi saat konsolidasi agar tidak menambah laba secara ganda. Setelah dilakukan penyesuaian, investment income PAM dari SUN menjadi $71,400 dan retained earnings konsolidasi meningkat menjadi $691,400. Treasury stock tetap muncul sebesar $140.000 karena kepemilikan silang saham masih ada. Selain treasury stock approach, ada juga conventional approach. Perbedaannya dalam pada metode ini, saham induk yang dimiliki anak perusahaan itu dianggap sudah ditarik dari peredaran atau constructive retirement. Jadi tidak muncul akun treasury stock, melainkan modal saham dan retained earnings induk langsung dikurangi. Jadi inti perbedaan kedua metode ini terletak pada bagaimana saham induk yang dimiliki anak perusahaan diperlakukan dalam laporan konsolidasi. Baik, yang pertama ini menjelaskan konsep allocation of mutual income. Ketika parent dan subsidiary ini saling memiliki saham satu sama lain. Nah, ada ilustrasi di sini. PAM Corporation memiliki 90% saham Sun Corporation, sedangkan Sun Corporation ini juga memiliki 10% saham si PAM Corporation. Nah, kondisi ini menyebabkan laba kedua perusahaan menjadi saling berkaitan karena laba PAM dipengaruhi oleh laba Sun dan labanya si Sun ini juga dipengaruhi oleh labanya PAM. Nah, oleh sebab itu, laba masing-masing perusahaan tidak dapat dihitung secara langsung menggunakan metode biasanya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut digunakan simultaneous equation. Nah, dalam ilustrasi, spirit earnings-nya si PAM ini sebesar 100.000 dan spirit earnings si Sun ini sebesar 60.000. Nah, karena PAM memiliki 90% Sun, maka laba PAM pada consolidated basis dirumuskan sebagai P sama dengan 100.000 ditambah 0,9 S. Nah, sedangkan karena Sun memiliki 10% PAM, maka laba Sun pada consolidated basis dirumuskan sebagai S sama dengan 60.000 ditambah 0,1 atau 10% P. Nah, melalui proses substitusi ini diperoleh consolidated basis income PAM sebesar 169.231 dan consolidated basis income si Sun ini sebesar 76.929. Namun, jumlah kedua angka tersebut mencapai 246.154 sehingga ini lebih besar dibanding total spirit earnings dari kedua perusahaan yang sebenarnya hanya sebesar 160.000. Nah, hal ini terjadi karena mutual income masih terhitung dua kali akibat hubungan kepemilikan timbal balik antara parent dan subsidiary. Nah, untuk memperoleh laba konsolidasi yang benar ini dilakukan yang namanya allocation antara controlling interest dan non-controlling interest. Nah, controlling share ini dihitung sebesar 90% dari 169.231 sehingga menghasilkan 152.308.
Sementara non-controlling interest share ini dihitung sebesar 10% dari 76.923 sehingga menghasilkan 7.692. Nah, total keduanya ini sama dengan 160.000 yang merupakan total dari spirit earnings si PAM dan SUN. Dengan demikian, simultaneous equation ini digunakan untuk menghilangkan efek double counting atas mutual income dan menentukan laba konsolidasi yang sesungguhnya. Berikutnya, accounting for mutual income under the equity method. Nah, ini menjelaskan bagaimana parent mencatat mutual income menggunakan equity method. Nah, setelah consolidated basis income PAM dan SUN ini dihitung melalui simultaneous equation, nah PAM ini harus mengakui bagian laba yang berasal dari investasinya pada SUN Corporation. Nah, dalam ilustrasi ini PAM mencatat investment income sebesar 52.308 dengan jurnal investment in SUN pada income from SUN. Nah, jumlah 52.308 ini diperoleh dari 90% laba SUN pada consolidated basis sebesar 76.923 dikurangi 10% laba PAM pada consolidated basis sebesar 169.231. Nah, perhitungan tersebut mencerminkan bahwa PAM memperoleh manfaat dari laba SUN. Tetapi sebagian laba PAM sendiri juga secara tidak langsung dimiliki oleh SUN karena adanya reciprocal ownership. Nah, oleh sebab itu, pengakuan income parent ini harus memperhitungkan kedua pengaruh tersebut agar tidak terjadi double counting laba. Nah, pada sisi lain, SUN Corporation ini menggunakan cost method karena kepemilikannya pada PAM hanya sebesar 10%. Dalam ilustrasi ini, PAM tidak membagikan dividen selama tahun berjalan, sehingga SUN tidak mengakui dividen income maupun investment income. Akibatnya, saldo investment in PAM pada buku SUN tetap sebesar original cost, yaitu 140.000. Nah, slide ini menegaskan bahwa accounting for mutual income di bawah equity method ini bertujuan agar saldo investment parent dan investment income yang diakui benar-benar mencerminkan bagian laba ekonomi yang menjadi hak parent setelah memperhitungkan efek mutual ownership. Baik, yang berikutnya ini consolidation under the equity method masih. Slide ini menjelaskan proses konsolidasi ketika terjadi mutual holdings menggunakan equity method. Nah, dalam ilustrasi pada exhibit 97 ini, saldo investment in SUN milik PAM sebesar 452.308 yang berasal dari initial investment sebesar 540.000 ditambah investment income sebesar 52.308 dan dikurangi 140.000 akibat constructive retirement atas saham PAN yang dimiliki SUN. Nah, pada consolidation work paper ini dilakukan beberapa elimination entry. Nah, entry A ini digunakan untuk mengeliminasi investment in PAM yang dicatat SUN dan sekaligus menyesuaikan investment in SUN milik PAM. Penyesuaian ini dilakukan karena saham parent yang dimiliki subsidiary dianggap constructively retired, sehingga tidak dianggap sebagai saham beredar dalam consolidated statement. Nah, akibatnya investment account PAM ini ditingkatkan menjadi 592.308. Nah, untuk jurnal B ini digunakan untuk mengeliminasi investment income sebesar 52.308 yang sebelumnya diakui PAM melalui equity method. Nah, eliminasi ini diperlukan karena income tersebut merupakan internal income dalam kelompok usaha sehingga tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi. Nah, setelah eliminasi dilakukan, investment account kembali disesuaikan ke cost basis sebesar 540.000.
Selanjutnya, jurnal yang C ini digunakan untuk mengeliminasi reciprocal investment dan equity account. Sun sekaligus mengakui non-controlling interest awal sebesar 60.000 yang berasal dari 10% equity Sun yang sebesar 600.000. Nah, dalam consolidated statement, controlling share of net income sebesar 152.308 dan non-controlling interest share sebesar 7.692, sehingga total laba konsolidasi kembali sama dengan total separate earnings kedua perusahaan, yaitu 160.000. Nah, ini menunjukkan bahwa consolidation under equity method ini bertujuan untuk menghilangkan seluruh efek kepemilikan internal, agar laporan konsolidasi hanya merepresentasikan hubungan ekonomi dengan pihak luar. Nah, pada bagian akhir ini juga ada retained earnings PAM pada separate statement sama dengan consolidated retained earnings setelah constructive retirement adjustment dilakukan. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian constructive retirement agar parent equity dalam consolidated statement ini hanya mencerminkan equity yang dimiliki oleh outside shareholders. Baik, berikutnya consolidation in subsequent years. Nah, ini menjelaskan proses konsolidasi pada tahun setelah akuisisi ketika Mutual Holdings masih terjadi. Dalam ilustrasi ini, tahun 2017, separate earnings PAM sebesar 120.000 dan separate earnings Sun sebesar 80.000. Selain itu, PAM membagikan dividen sebesar 60.000, sedangkan Sun membagikan dividen sebesar 40.000. Nah, karena hubungan kepemilikan timbal balik masih ada, simultaneous equation kembali digunakan untuk menentukan consolidated basis income kedua perusahaan. Rumus yang digunakan adalah P sama dengan 120.000 ditambah 0,9S dan S sama dengan 80.000 ditambah 0,1 P. Nah, hasil perhitungan menunjukkan consolidated basis income PAM sebesar 210.989 dan Sun sebesar 101.099. Nah, selanjutnya dilakukan allocation sehingga controlling share sebesar 189.890 dan non-controlling interest share sebesar 10.110. Total keduanya sama dengan total separate earnings kedua perusahaan, yaitu 200.000. Nah, dalam penerapan equity method, PAM mencatat penerimaan dividen dari Sun sebesar 36.000 sebagai pengurang investment account, karena dividen dianggap sebagai pengembalian investasi. Selain itu, PAM mengakui investment income sebesar 69.890 yang diperoleh dari selisih antara consolidated basis income PAM dan separate earnings PAM. Nah, PAM ini juga mencatat penyesuaian sebesar 6.000 untuk mengeliminasi dividen parent yang diterima Sun, sehingga saldo investment account tetap mencerminkan ownership interest yang benar setelah reciprocal ownership diperhitungkan. Nah, setelah seluruh penyesuaian dilakukan, saldo investment in Sun pada akhir tahun 2017 ini menjadi 492.198 yang berasal dari saldo awal 452.308 tadi, ditambah dengan investment income sebesar 69.890 dan tambahan penyesuaian 6.000 serta dikurangi dividen yang diterima sebesar 36.000. Nah, Exhibit 98 ini menunjukkan bahwa consolidation procedure pada subsequent years ini pada dasarnya sama dengan tahun akuisisi, yaitu mengeliminasi reciprocal ownership, internal income, dan internal dividend, serta mengakui non-controlling interest. Nah, hasil akhir consolidated statement ini menunjukkan consolidated retained earnings sebesar 648.198
dan non-controlling interest-nya sebesar 73.802. Oke, baik. Jadi hasilnya ada subsidiary stock mutual health. Jadi struktur kepemilikan silang kasusnya terjadi ketika perusahaan set memiliki saham ke perusahaan ton dan perusahaan ton memiliki ke perusahaan set juga. Hubungan timbal balik menciptakan perputaran laba yang melingkar atau recursive equity loop. Jadi ada pendekatan akuntansi. Berbeda dengan kasus saham Indo yang dipegang anak, untuk kepemilikan silang antara anak dan perusahaan, kita tidak bisa menggunakan metode treasury stock. Kita wajib menggunakan conventional approach, yaitu metode konvensional untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas resiprokal di kertas kerja. Terus ada perhitungan persamaan simultan karena laba kedua anak itu saling mempengaruhi. Kita menggunakan persamaan matematika simultan. Tujuannya adalah menghitung total laba masing-masing entitas secara akurat dengan memperhitungkan interdependensi pendapatan mereka. Terus alokasi akhir, setelah persamaan dipecahkan dan efek hitung ganda dihilangkan, laba alokasi secara proporsional kepada hak pengendali atau induk dan NCI dari masing-masing subsidiary. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.